Ya jangan sampai kita salah hitung gitu kan, atau mempersalahkan bahwa ini Tuhan kayaknya nggak adil nih. Sebab akibat bagi saya dengan sebab akibat bagi orang lain berbeda gitu iya, kan. betul, Artinya orang lain sebenarnya dibebaskan dari sebab akibat karena kita lihat misalnya ada orang-orang yang berlaku buruk tetapi kok sejahtera gitu. Padahal belum tentu ya. Belum tentu Kan karena pandangan kita kan sangat pendek. Iya, kita hanya melihat dari luar saja. Betul. Jadi kalau kita misalnya melihat dari gedung yang sangat tinggi gitu kan, bahwa misalnya ada sebuah atau akan ada potensi bentrokan antara dua buah kendaraan, kita akan lihat gitu. Tapi orangnya yang dalam kendaraan sendiri itu tidak akan lihat. Iya, Jadi kan yang terbatas satu, hubungan. itu seperti itu. Iya, ya. Jadi bagaimana kita harus berubah itu ya tergantung dari diri kita juga ya. Ibaratnya Betul. kita berdoa tapi ada ikhtiarnya juga. Betul. Seperti salah satu ayat di Al-Qur'an ya, Mas Iya. ya, ada yang bilang katanya Tuhan tidak akan merubah suatu kaum sampai suatu kaum itu yang memiliki keinginan untuk berubah lah. Gitu. Betul, Ya, betul. gitu. Jadi misalnya secara motivasi yang tadi saya bilang itu, kalau Anda melakukan apa yang biasa Anda lakukan, pasti akan mendapatkan apa yang biasa Anda dapatkan. Kalau mau yang berubah, ya kita harus rubah apa yang kita lakukan. Oke. Gitu. Ini Mas, pertanyaan selanjutnya adalah ketika berbicara mengenai karma Mas. Iya. Sekarang kan banyak tuh tren perbaikan karma. Betul. Yang ada di internet. Iya. Tapi nggak usah jauh-jauh, di Indonesia sendiri ada tradisi ruat Iya. biar menghindari sih. Ya, ruat. Ya. Sebenarnya ini baik nggak sih Mas untuk ya Ya karma sebetulnya selama itu tidak mengandung tipu-tipuan gitu kan, atau misalnya secara komersial, secara instan misalnya kan bisa membersihkan seseorang dari hukum sebab akibat atau apa, itu sah-sah saja gitu. Karena apa guys? Sebetulnya motivasi kita ini juga itu sebetulnya sebuah clearing. Karena kan hampir semua motivasi, hampir semua kebatinan, hampir semua yang berhubungan misalnya dengan yang mistik-mistik sekalipun, itu sebetulnya hanya mengembalikan kualitas-kualitas baik dari orang. Oke. Gitu kan. Kalau dalam hal ini misalnya bahwa kita harus punya kualitas yang tertentu untuk membersihkan karma kita gitu kan. Yaitu misalnya pertama bahwa kita ini adalah makhluk yang baik. Kedua, kita bisa melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, kita mungkin harus melakukan kebaikan itu yang relevan dengan hasilnya. Karena ada orang yang sudah merasa berbuat baik, padahal dipandang orang sinis sekali, gitu kan? Dipandang orang judes sekali, gitu kan. Dia tidak punya pendekatan approach yang persuasif, misalnya. Bahwa misalnya seorang ayah saja, seorang orang tua misalnya, kepada anaknya kan ada yang sangat bijak, ada yang sangat arbiter, ada yang sangat mendikte, begitu. Nah kita harus melihat seperti itu gitu. Jadi selama tidak ada unsur penipuan dan komersialisasi yang enggak gitu kan, bahwa layanan-layanan untuk membersihkan misalnya hukum sebab akibat kita, yaitu mengembalikan kita kepada kebaikan kita sendiri dan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, menurut saya sih nggak apa-apa. Jadi oke ya Mas ya, ada ruat-ruatan seperti itu, asal memang tujuannya adalah renew ya, membuat diri baru. Karena kan misalnya seperti meditasi. Ya, meditasi tidak juga menghasilkan apapun kalau misalnya ketika ruang meditasi tidak dibawa ke ruang kehidupan yang lebih luas gitu. Misalnya kalau kita dalam meditasi tenang gitu kan, tapi selesai meditasi bentak-bentak orang gitu kan, kemudian di jalanan saya sering lihat itu. Orang yang misalnya di jalanan gitu kan, ikut seseorang di jalanan misalnya mau keserempet langsung bilang tolol kamu misalnya kan. Itu sepanjang perjalanan dia melakukan ketololan yang akan terus berlangsung ya. Karena Itu dari awal karma kita gitu. Misalnya melihat ketololan orang, kemudian kita jadikan milik kita sendiri ketololannya gitu kan, itu jadi karma yang buruk gitu. Jadi, karma yang tolol. Iya, harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan ya. Betul. Karena itu dampaknya akan langsung ke diri kita sendiri. Ya, dan dari tadi sebenarnya kami juga telah mempersilahkan Anda untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi line telepon di layar kaca Anda, dan sekarang kita sudah punya penelpon, Bella. Ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Ya, pagi. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Rinrin. Iya, di mana, Bu? Di Depok. Baik, silakan Ibu. Ada pertanyaan Ibu untuk Mas Ferry? Masalah instan karma. Ya. Saya kan punya masalah nih. Oh maaf ya, siapa Pak Ferry Paruk ya? Iya. Iya, betul. Halo, silakan Ibu. Silakan Ibu. Kan katanya kalau kita melakukan sesuatu pasti kita mendapatkan apa yang kita lakuin sebelumnya.
Oke.